Shalom Jemaat-Jemaat GKP Klasis Wilayah Jakarta. Saat melihat bunga mawar yang sedang mekar, kita punya pilihan memfokuskan perhatian kita pada duri-duri mawar tersebut yang menggambarkan penderitaan, atau memfokuskan pada keindahan dan wangi dari bunga mawar. Demikian juga menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kita bisa memfokuskan perhatian pada kesulitan-kesulitan yang terjadi, atau kita memilih untuk memfokuskan perhatian pada kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di tengah. Sebagai orang percaya, pilihan kita tentu saja melihat kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Karena iman kita adalah iman yang penuh harapan. Seperti yang dinyatakan melalui Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara, tentu di masa pandemi COVID-19 yang berlangsung hari-hari ini, ada banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan bahkan penderitaan, bahkan termasuk warga gereja di dalamnya. Namun kita percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan kita masih memiliki Allah yang senantiasa menopang, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Sebagaimana Mazmur 121 mengungkapkan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Itulah kekuatan kita, saudara-saudaraku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama harus melewati masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Namun jangan terserah, jangan menyerah. Kita diajak berserah kepada Tuhan sambil melakukan yang terbaik karena Tuhan menyertai kita. Yosua 1 ayat 9b mengungkapkan, "Jangan takut, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Mari kita melakukan yang terbaik, untuk saling tolong-menolong, saling peduli, dan secara khusus Bapak Ibu tenaga medis, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan menjadikan Bapak Ibu Saudara perpanjangan tangannya. Dan juga saudara-saudara yang terdampak, jangan menyerah, kita lakukan yang terbaik. Berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi kita, juga hikmat dalam kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Mari kita optimis, maka kita yakin masa ini akan indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan yang terbaik, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak suka di dalam pergumulan, dalam persoalan, dan bahkan beban berat. Itulah yang seringkali membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9 mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, Rasul Paulus, dia lebih suka di dalam kelemahan-kelemahan. Dan bahkan dia pun juga merasakan apa artinya sebuah kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan itulah dia melihat betapa besar, betapa hebat kuasa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia. Karena itu saudara, dia sungguh merasa bahwa justru di dalam kelemahan itulah masa kuasa Tuhan itu boleh menjadi sempurna adanya. Saudara, mungkin kita di dalam kelemahan di saat ini. Tapi dengan mata iman kita boleh melihat betapa kuasa Tuhan itu sempurna adanya dalam hidup kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya masih ingat minggu tanggal 15 Maret kita masih bisa beribadah bersama-sama di masing-masing gereja kita. Dan setelah itu suasana yang sama sekali berbeda kita alami bersama-sama. Bangku-bangku kosong seperti ini menjadi suasana dan apa yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan beribadah, terutama di ibadah hari Minggu. Tapi meskipun dalam peribadahan bangku-bangku kosong menjadi sesuatu yang sering kita lihat, kita percaya bahwa hati kita tetap berpaut pada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam menjalani masa PSBB seperti ini, mari kita tetap satukan hati kita di dalam kehidupan keluarga, beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, tetap bersemangat, tetap berpengharapan, sampai tiba waktunya nanti, keadaan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, tidak mudah rasanya untuk bisa mengatakan bahwa kita tetap bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah masa yang tidak menyenangkan seperti masa pandemi ini. Sebab kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan dan berbagai persoalan lain. Tapi yang pasti, memang kita tidak pernah mengandalkan apapun dan siapapun. Yang pasti adalah bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhanlah yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang Immanuel, yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari tetap ditunjukkan dan kita rasakan, kita alami dalam hidup kita. Sehingga untuk perjalanan ke depan, untuk hari yang masih Tuhan percayakan pada kita, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan dan sukacita. Kita akan bersama berjalan dalam sukacita dan kegembiraan, karena Allah selalu memelihara hidup kita. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, teman-teman, jangan lelah, jangan mudah menyerah, jangan juga mudah berkata terserah. Kita semua ada di keadaan yang susah. COVID-19 menguji kita. Apakah kita tahan uji? Sekaligus kita murnikan janji, membangun empati, kepekaan, sehingga kita mampu terus bersyukur, meneladani Kristus, dengan nilai-nilainya yang luhur, sehingga membuat pelayanan kita tidak luntur. Salam dari saya, Pendeta Retno Ngapon, bersama keluarga besar Panti Asuhan Tanjung Barat, untuk seluruh jemaat GKP Klasis Jakarta, dan Pope Immanuel Kopassus Cijantung. Tuhan beserta kita. Shalom Aleichem, saudara-saudara yang dikasihi, hari ini kita memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Beberapa kali Yesus menjanjikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-20 tentang hadirnya Roh Penolong ini. Demikian juga sebelum Dia naik ke surga, Ia menjanjikan bahwa akan segera datang Roh Kudus. Dan kepada murid-muridnya diperintahkan, jikalau Roh Kudus itu datang, engkau harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini kita memperingati peristiwa hadirnya Roh Kudus itu. Dan itu menunjukkan bahwa janji Yesus sudah digenapi. Sekarang menjadi tugas kita adalah menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kepada mereka yang sedang lemah, letih, lesu, patah semangat, terlebih dalam situasi bangsa dan negara kita saat ini, kita harus datang kepada mereka dan berkata, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong itu memberi kekuatan dan penghiburan. Atas nama majelis dan jemaat Pope Immanuel Kopassus Cijantung, saya, Pendeta Ridwan Pintor Sihombing, mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, situasi yang sekarang kita hadapi memerlukan energi, memerlukan stamina iman, dan memerlukan kebersamaan. Bukan hanya kebersamaan dalam keluarga, tapi juga kebersamaan dengan jemaat-jemaat. Sekaligus juga bahkan dengan orang-orang yang berbeda iman. Kita harus bersatu di
kita harus bergandengan tangan untuk melawan COVID-19. Dan iman kita harus dinyatakan dalam bentuk-bentuk konkret di tengah situasi seperti ini. Kita yakin ujian ini akan berakhir, badai ini akan berlalu, tetapi kasih Tuhan selalu beserta kita. Berjuang, dan kita yakin iman kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Kiranya cinta dan kasih Tuhan memampukan kita untuk tetap menunjukkan kasih di tengah masa yang sulit ini. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita membuktikan cinta yang sudah kita terima dari Tuhan kepada sesama kita, dimulai dari keluarga kita terdekat, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan Anda mencintai kalau tidak ada satupun yang Anda kerjakan buat orang-orang yang Anda cintai, dimanapun Anda berada, di rumah, pekerjaan, atau bahkan dalam pelayanan dan masyarakat. Tuhan berkati, dan kami mengucapkan selamat Hari Pentakosta.